sekolah ini berapa puluh tahun? 41 tahun. Maka dari itu hari ini kita diundang. Kalau saya di sini, saya sebagai kepala sekolah, tapi lewat model saya diundang untuk hadir. Nanti akan kita diskusi bersama tentang, kalau tidak salah judulnya 7 aset sekolah ya. Nah, saya penasaran 7 aset sekolah itu saya jadi penasaran. Maka dari itu mari kita dukung apa yang akan diusahakan oleh BPI. Mungkin kita nanti akan belajar bersama. Ada sesuatu yang beda dan tentunya itu bisa berguna untuk semua. Disitulah mungkin pengalaman Bunda sangat jauh lebih banyak dari saya, dari beberapa rekan teman yang lain juga. Dan juga di sini saya juga sangat berterima kasih atas kesediaan dari Ibu Maria yang sudah mewakili dari komite dan juga sekaligus dari orang tua untuk kita berdiskusi bersama. Hari ini kita diskusinya santai saja ya. Oke, baik, sister, ibu-ibu semua, hari ini kita akan mendiskusikan tentang identifikasi aset sekolah di TK Katolik Santa Maria II. Baik, mengapa perlu dilakukan identifikasi aset sekolah? Nah, di sini saya gambarkan sekolah kita ya. Ini di saya sistem lain kalau dilihat, sekolah kita seperti itu. Di sana pasti ada banyak hal yang bisa kita temui, bisa kita kembangkan. Mungkin sekarang kita sudah belajar di sini, tapi kadang-kadang ada hal-hal itu yang tidak terpikirkan oleh kita bahwa itu ternyata bisa menjadi modal bagi kita untuk mungkin menyusun kegiatan atau program atau pengelolaan sekolah yang bisa berdampak lebih baik. Nah, pengelolaan sekolah yang baik itu tentunya akan menghasilkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau kita bisa mengelola segala aspek yang ada, penyelenggaraan pendidikan pasti akan efektif dan efisien. Ya, jika penyelenggaraan pendidikan itu efektif dan efisien, yaitu cost, biaya atau tenaganya itu turun ya, menjadi hal yang penyelenggaraan efisien itu akan mengurangi biaya dan sebagainya. Tapi jika penyelenggaraan sekolah yang tidak efisien dan efektif masih akan meningkatkan biaya dan tenaga kita. Jadi pengelolaan yang baik itu dibandingkan dengan biaya yang bagus. Nah, ini adalah 7 aset atau modal kepala sekolah. Ya, yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, ada 7 modal utama aset sekolah. Kemarin saya mencoba mengidentifikasi itu, ya kita semua sebenarnya sudah ada modal-modal ini, dan kita sadari apa tidak, mungkin kadang kita tidak terpikirkan bahwa apa yang sudah kita punya itu bisa kita kembangkan lebih lagi. Nah, saya akan sedikit saja mengulas tentang apa ya itu modal manusia, modal sosial, dan lain sebagainya. Saya sekilas saja supaya kita nanti bisa langsung masuk ke diskusi. Baik, modal manusia. Nah, modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang mendukung. Jadi manusianya yang kita libatkan dalam komunitas sekolah kita, ya, itu dengan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki dalam warga sekolah atau berdasarkan kecakapan-kecakapan tertentu yang dibutuhkan. Itu adalah modal manusianya. Jadi manusianya, ya. Kemudian modal sosial. Modal sosial itu bisa norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat atau mungkin warga sekolah, yang mengatur pola perilaku warga sekolah, juga unsur kepercayaan atau trust, jaringan networking, ya, jaringan itu kita punya kerjasama dengan berbagai pihak sekolah kita, ya. Kemudian juga kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, rasa memiliki masa depan yang sama. Rasa memiliki masa depan yang sama, berarti ketika kita punya satu visi yang sama untuk sekolah ini, kita bekerja sama untuk sekolah ini, nah disitulah kita sudah punya modal sosial. Adakah yang perlahan? Sudah? Cukup? Kalau cukup lanjut yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial, di situ saya menuliskan 2, mungkin nanti kalau sistem mau menambahkan. Di situ ada dana SPP ya, mendukung operasional kegiatan sekolah, kemudian juga ada dana BOP, itu yang seperti
pengetahuan saya, ada tambahan Sister? Karena saya kira kan kalau dengan SPP itu kaitannya kan nanti SPP itu ada apa saja. Iya, berarti memang sudah termasuk di situ Sister. Jadi dengan SPP dan dengan BOP itu yang mendukung untuk operasional kegiatan di sekolah kita. Bisa dikatakan kalau modal finansial itu kan sangat mendukung sekali karena kita bisa mencukupi untuk modal kita sendiri. Istilahnya dalam hal ini ya kita tidak disuplai dari yayasan. Itu adalah modal yang baik untuk kita. Mandiri Sister. Sebenarnya ini kalau misalnya dulu kita pernah entrepreneur itu ya, kalau entrepreneur guru itu jalan itu bisa jadi juga modal finansial. Makanya itu dimasukkan Masukkan aja. entrepreneur guru itu kan kita itu menghasilkan gitu. Dan dia bukan guru aja. Iya, entrepreneur sekolah. Iya, iya. Untuk modal finansial, ada lagi? Ketiga. Kita itu kan lingkungan TK, SD, SMP. Jadi kalau orang itu mau masuk ke sini itu berarti kan nanti bisa lanjut ke SD, ke SMP. Dan seandainya punya kakak adik di atas sana itu kan jemputnya dan ngantar itu sekalian. Itu juga salah satu keuntungan, jadi kelebihan dari sekolah kita. Itu dimasukkan gimana ya? Modal sosial kayaknya ya. Ada yang tidak apa mungkin Yang tadi loh, yang lagi ada di mereka apa SD SMP tadi loh. terus Yang atas modal turun naik dari sosial. Nah, ya itu keberlanjutan berarti ya atau keberlanjutan jenjang sekolah. Iya. itu salah satu kelebihan juga. Saya nambahi satu hal kaitannya dengan modal sosial, yaitu yang paling dekat dengan kita adalah RT RW, ya. Karena ketika kita mencari izin operasional atau mungkin apa itu izin domisili itu kalau kita tidak didukung Pak RT, Pak RW itu nggak bisa. Maka dari itu saya kira ini penting karena kita berada di wilayah RT RW. Jadi Terima kasih waktu dan kesempatannya Miss. Mungkin kalau dari saya, dari orang tua selama anak saya mungkin selama 1 tahun bergabung di PK ini banyak sekali perubahannya yang saya rasakan ya sebagai orang tua. Memang membawa dampak yang mungkin ya pasti ada positif, kadang kumpul teman juga pasti ada yang kadang harus kita ini di rumah lagi. Untuk sekolah sih kerjasama dengan kami orang tua selama ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ida. Ya, gurunya di kelas tidak bisa nyampe, harus lari sana, lari sini. Iya, betul. Baik. Itu diskusi kita hari ini tentang 7 aset modal sekolah yang sudah kita miliki. Kita tadi sudah saling mendengar ya masukan dari Suster Kepala Sekolah, dari rekan-rekan semua, dari Ibu Maria yang sebagai wakil dari orang tua dan juga komite di sini, kemudian dari Ibu Hilda yang sudah kita hadirkan sebagai tokoh ya, dari Guru Purna yang sudah bertahun-tahun berada di sini. Nah, kita sudah melihat bersama aset-aset yang ada di sekolah kita. Harapannya ya dari yang sudah kita identifikasi semua ini kita disadarkan kembali, dan untuk kedepannya kita tentunya dengan segala yang sudah ada pada diri kita, sudah kita miliki, kita akan bersama-sama bergerak bersama, tidak bisa sendiri-sendiri ya, tidak bisa saya sendiri, Bu Eli sendiri, Suster sendiri. Kita harus bergerak bersama untuk tujuan visi yang kita impikan. Kalau visi kita di sini, kita adalah ingin membentuk karakter yang unggul, kasih, bermartabat. Itu yang kita miliki, dan
itu semua kadang ada yang sudah kita sadari, ada juga yang belum. Dan mungkin ini ketika kita akan membuat program kegiatan satu tahun yang akan datang, itu bisa kita pertimbangkan modal-modal mana yang bisa kita pakai untuk kita mengembangkan sekolah kita ini. Tentunya kita ingin memberikan yang terbaik itu untuk anak-anak, ya, karena kita memberikan pelayanan kepada anak-anak dan juga orang tua. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Suster Rita sebagai kepala sekolah, kesediaan Ibu Hilda meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, Ibu Maria juga mungkin sampai taniannya dititipkan ke papanya hanya untuk memenuhi undangan saya di sini. Saya mengucapkan limpah terima kasih juga teman-teman semua atas kebersamaannya kurang lebih hampir 2 jam. Tadi saya gunakan 1 jam, ternyata gaya juga ngobrolnya sampai 2 jam. Nah, ini semoga ini membawa manfaat untuk kita semua dan untuk aktivitas selanjutnya nanti. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk kita semua.